Halo sahabat Tular, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SJ. Kali ini kita akan membahas siapa saja yang bisa diselamatkan. Nah, kalau jawabannya seperti itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi sebenarnya ya selesai harusnya konten ini. Tapi ya kita boleh percaya bahwa ada penjelasan lebih lanjut begitu ya. Kita semua tidak bisa menentukan siapa yang bisa diselamatkan atau tidak, itu haknya Tuhan. Tapi dari pandangan Gereja Katolik kita percaya bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Ya, jadi apapun dia sepanjang hidupnya, profesinya, rasnya, sukunya, dari agama apa, semuanya datang dari Tuhan. Kebaikan Tuhan sudah tercurah, rahmat keselamatan sejak awal mula itu sudah diselenggarakan Tuhan untuk dia. Dan pada akhirnya bagaimana ia menghidupi hidupnya sebagai orang yang dicipta untuk percaya kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Nah, supaya lebih gamblang lagi penjelasan saya mulai lagi dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik sendiri. Gereja Katolik sendiri memandang bahwa agama-agama lain di luar agama Katolik itu juga menikmati kebaikan Tuhan yang datang dari Tuhan tentunya. Semuanya datang dari Tuhan, asal-usul segalanya datang dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada orang-orang baik di dalam agama-agama lain di luar Gereja Katolik. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa mereka bisa diselamatkan. Asalkan apa? Asalkan mereka bekerja sama dalam hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Dan itu jelas di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua Nostra Aetate dikatakan bahwa gereja sangat menghargai orang-orang yang berkehendak baik karena mereka juga datang dari Tuhan kita yang sama, ya, Allah pencipta semesta ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, begini. Kalau kita melihat mereka semua itu punya harapan keselamatan atau diselamatkan oleh Tuhan, tepatnya karena semua datang dari Tuhan, semuanya punya kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Lalu pertanyaannya, kalau begitu Gereja Katolik seperti apa? Apa yang ditawarkan yang berbeda dari mereka? Saya akan menjawabnya, kita menawarkan Yesus Kristus, dan di dalam Gereja Katolik ada kepenuhan ajaran Yesus Kristus yang diturunkan mulai dari bapak-bapak gereja sampai kita sekarang ini. Dan oleh karena itu, kita Gereja Katolik punya warisan rohani yang luar biasa dalamnya, yang kita percaya bahwa apa? Semuanya akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Siapapun orangnya, agamanya apa, sekalipun semuanya akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka kita bersifat inklusif. Dalam arti apa? Karena Yesus mau menyelamatkan semua, Tuhan mau menyelamatkan semua, maka kita boleh percaya bahwa ada harapan keselamatan di agama-agama lain. Tapi satu-satunya jalan tetap Yesus Kristus. Apakah dengan demikian Romo mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Gereja Katolik? Itu salah. Saya tidak mengatakan salah. Saya hanya mau mengatakan bahwa keselamatan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Berarti apa? Semuanya akan selamat oleh karena Yesus Kristus. Gereja Katolik punya kepenuhan ajaran Yesus Kristus itu. Sehingga apa? Di dalam Gereja Katolik kita menawarkan keselamatan yang datang dari Allah itu sepenuh-penuhnya. Itu saja. Kalau yang di luar bagaimana? Well, Yesus sendiri mengatakan bahwa siapa yang menolak anak, dosanya akan diampuni. Tetapi yang menolak Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Maka kita boleh percaya bahwa sepanjang orang bekerja sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu lebih besar daripada Gereja Katolik, dia masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya pada kebaikan, yang mengejar dalam hidupnya nilai-nilai moral, ya. Kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja lebih luas daripada Gereja Katolik. Tetapi Roh Kudus itu pada akhirnya mengerjakannya itu semua demi keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat ya bahwa apa? Ternyata keselamatan yang datang dari Yesus Kristus itu bersifat universal.
dia tidak hanya diperuntukkan untuk sebagian kecil orang saja, tetapi untuk semua umat manusia. Seperti itu. Jadi kita memandang teman-teman, saudara-saudari kita yang beragama lain dengan pandangan kasih, dengan pandangan ingin bekerja sama. Yang penting adalah apa? Kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dunia ini, dan kita orang Katolik pegangannya apa? Yesus Kristus dan kepenuhan ajarannya di dalam gereja Katolik. Itu yang kita pegang. Yesus sebagai gembala kita, Yesus sebagai pintu keselamatan kita, Yesus adalah jalan keselamatan kita. Dan kita tetap mewartakan Yesus Kristus tanpa mengabaikan bahwa Roh Kudus juga bekerja di luar gereja Katolik. Seperti itu. Maka pertanyaannya sekali lagi, siapakah yang akan diselamatkan? Keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Kepenuhannya ada di dalam Yesus Kristus, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan siapa yang menerima keselamatan dari Dia atau tidak. Itu jawaban dari saya. Sampai jumpa.